Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila. Adik-adik mahasiswa yang Ibu banggakan, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai ideologi negara bersama saya Erni Juliana Alhasanah Nasution. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini. Yang pertama adalah konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Dan pokok bahasan yang ketiga adalah sumber historis, sosiologis, politis Pancasila sebagai ideologi negara. Dan pokok bahasan yang ketiga adalah mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pokok bahasan yang pertama mengenai konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ya, istilah ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, dari 2 kata yaitu ide dan logos. Ide itu merupakan sebuah gagasan atau juga konsep atau bisa juga pengertian dasar, cita-cita. Sementara logos artinya adalah ilmu. Sehingga secara etimologis ideologi bisa dikatakan ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang dapat memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, ideologi juga sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi juga dapat diartikan sebagai sebuah paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Selanjutnya, adik-adik mahasiswa harus memahami juga definisi ideologi menurut para ahli. Ya, menurut sastra Prateja mengatakan bahwa ideologi itu merupakan seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian, menurut Suryanto mengatakan, ideologi itu merupakan hasil refleksi manusia, berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Di sisi lain, Mupiarto mengatakan bahwa ideologi itu adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Nah, selanjutnya untuk melengkapi definisi tersebut, adik-adik juga perlu mengetahui ya teori-teori ideologi yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh pemikir ideologi. Di antaranya menurut Martin Slinger, dia mengatakan bahwa ideologi sebagai sistem kepercayaan. Ya, ideologi dipergunakan untuk membenarkan kepercayaan yang didasarkan atas norma-norma moral. Ya, Martin membagi ideologi menjadi 2, yaitu ideologi fundamental dan ideologi operatif. Selanjutnya, Alvin Goldner mengatakan bahwa ideologi sebagai proyek nasional. Ya, ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Wacana tersebut melibatkan otoritas atau tradisi atau retorika emosi. Ya, lebih lanjut, Goldner mengatakan bahwa ideologi itu harus dipisahkan dari kesadaran mistis dan religius. Nah, karenanya ideologi itu merupakan suatu tindakan yang didukung nilai-nilai logis dan dibuktikan
berdasarkan kepentingan nasional. Nah, teori ideologi berikutnya adalah dikemukakan oleh Paul Hirsch. Dia mengatakan ideologi sebagai relasi sosial, ya. Paul menegaskan bahwa penggunaan istilah ideologi ini mengacu kepada kompleks non-unitary, praktek sosial dan sistem perwakilan yang mengandung konsekuensi dan arti politis. Ya. Nah, untuk memahami lebih jauh lagi mengenai ideologi, maka adik-adik mahasiswa perlu memahami tentang corak ideologi tersebut. Corak ideologi yang pertama adalah ideologi sebagai seperangkat prinsip dasar, ya. Seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen negara. Corak yang kedua, ideologi sebagai suatu pandangan hidup, ya. Cara menafsirkan realita serta mengutamakan nilai-nilai tertentu. Ideologi juga merupakan suatu model atau paradigma, ya, tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi, tetapi berfungsi sebagai ideologi. Misalnya, ideologi pembangunan. Nah, kemudian corak ideologi berikutnya adalah ideologi sebagai berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai-nilai tertentu sebagai pedoman gerakan suatu kelompok. Nah, setelah adik-adik memahami ya teori-teori tentang ideologi, kemudian corak ideologi, selanjutnya apa fungsi daripada ideologi tersebut, gitu ya. Yang pertama, ideologi berfungsi sebagai struktur kognitif, keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Nah, fungsi berikutnya dari sebuah ideologi sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Kemudian ideologi juga sebagai norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Di samping itu, fungsi ideologi juga sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Ya, juga merupakan kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan tersebut. Fungsi ideologi juga sebagai sarana pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk dapat memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melihat di mana posisi ideologi Pancasila di antara ideologi besar dunia. Nah, untuk itu adik-adik mahasiswa perlu mengenal dulu jenis-jenis ideologi yang ada di dunia. Dan ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham ya yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah. Kemudian ada ideologi liberalisme, merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Jadi, liberalisme ini mengutamakan hak-hak individu. Sedangkan ideologi sosialisme ini merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya dalam sosialisme, negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep negara kesejahteraan, welfare state, ya. Dan ideologi berikutnya adalah ideologi kapitalisme, suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai perekonomian dengan kemampuan modal yang dia miliki.
Ya, kemudian adik-adik mahasiswa ya, setelah kita tadi menelusuri pengertiannya, kemudian jenis-jenis ideologinya, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai macam bentuk tantangan ya. Salah satu tantangannya adalah tantangan dari adanya globalisasi. Ini merupakan tantangan yang paling dominan saat ini ya, di mana globalisasi itu merupakan era saling keterhubungan antara suatu masyarakat dengan masyarakat yang ada pada bangsa lain. Nah, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Nah, seperti apa sih karakteristik daripada kebudayaan global tersebut? Ya, di antara karakteristik tersebut ya, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Kemudian karakteristik kebudayaan global berikutnya adalah pengakuan dan akan identitas dan keanekaragaman ya. Ibu ulangi, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Kemudian, karakteristik berikutnya adalah di mana masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing, sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Kemudian yang berikutnya adalah kebudayaan global itu merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Dan yang terakhir adalah karakteristik kebudayaan global itu di mana nilai-nilai hak asasi manusia, kemudian kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi tentu dengan interpretasi yang berbeda-beda. Ini menurut sastra Prateja. Ya. Selanjutnya, ya berdasarkan karakteristik kebudayaan global tersebut, maka perlu ditelusuri fase-fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Ya. Fase yang pertama kita kenal dengan fase embrio. Ini terjadi pada kurun waktu abad ke-15 sampai abad ke-18 ya. Ditandai dengan munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad tengah. Kemudian globalisasi masuk pada fase pertumbuhan. Ini terjadi pada abad ke-18 ya, dengan ciri-cirinya pergeseran kepada gagasan negara kesatuan. Kemudian kristalisasi konsep hubungan internasional dan standar konsep kewarganegaraan. Kemudian masuk pada fase take off. Ini berlangsung dari tahun 1870 sampai tahun 1920 yang ditandai dengan diterimanya konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas dan kepribadian nasional, ya. Kemudian mulai masuknya negara-negara non-Eropa ke dalam masyarakat internasional. Fase berikutnya adalah fase perjuangan, ya. Ini dimulai tahun 1920 sampai dengan pertengahan tahun 1960. Ditandai dengan meningkatnya konflik internasional dan ideologis ya, seperti kapitalisme, sosialisme, fasisme, nazisme, dan jatuhnya bom atom yang menggugah ya pikiran tentang masa depan manusia. Kemudian diikuti dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita kenal dengan PBB. Selanjutnya, fase perkembangan globalisasi masuk pada fase ketidakpastian, ya, berlangsung pada tahun 1960 sampai 1990. Ditandai dengan munculnya gagasan dunia ketiga, kemudian pengembangan nuklir, kemudian konsepsi individu menjadi lebih kompleks, ya, hak-hak kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan.
berkembangnya media global yang semakin canggih, ya. Kemudian fase yang terakhir adalah fase kebudayaan global, ya. Fase ini ditandai dengan perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet. Kemudian runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara. Kemudian berakhirnya Perang Dingin dan melemahnya konfrontasi ideologi. Ya, ini juga sumbernya dari sastra Prateja. Nah, kemudian kita memasuki pokok bahasan yang kedua, yaitu diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, sebagai warga negara, adik-adik mahasiswa perlu memahami kedudukan Pancasila ya sebagai ideologi menghadapi berbagai macam tantangan. Yang tadi sudah kita sebutkan diantaranya adalah tantangan dari berbagai ideologi dunia dan tantangan dalam kebudayaan global. Nah, untuk itu kita perlu mengidentifikasi unsur-unsur yang dapat mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi negara. Di antaranya adalah unsur ateisme, ya. Unsur ini terdapat dalam paham Marxisme atau komunisme. Sudah jelas bahwa unsur ateisme ini bertentangan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karenanya ideologi Marxisme ini tidak bisa diterima dalam bumi Indonesia. Berikutnya, unsur individualisme dalam liberalisme. Ini tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong yang ada dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa kita. Kemudian, unsur kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tentu ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang kita pegang, seperti yang terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian salah satu yang dirasakan dari dampak kapitalisme ini adalah munculnya gaya hidup konsumtif, ya, gaya hidup hedonisme. Nah, kemudian di samping pengaruh-pengaruh dari dunia internasional, ya, Pancasila juga menghadapi tantangan dari dalam negaranya sendiri, tantangan dari internal bangsa Indonesia. Yang pertama adalah terorisme, ya, di mana terorisme ini menyebabkan rasa takut, ya, rasa cemas manakala ada bom bunuh diri. Ini bisa mengancam keamanan negara dan juga masyarakat pada umumnya. Kemudian aksi-aksi terorisme juga bisa menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa. Terorisme juga menyebabkan investor asing ya tidak berani menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian juga wisatawan asing juga enggan berkunjung ke Indonesia. Nah, ini bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi negara kita. Nah, hal lain yang bisa mengganggu Pancasila sebagai ideologi bangsa dari dalam itu adalah penyalahgunaan narkoba, ya. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda ini dapat merusak moral masa depan bangsa sebagai penerus estafet kepemimpinan. Kemudian juga perdagangan narkoba di Indonesia ini dapat merusak reputasi bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki nilai-nilai Pancasila. Juga perdagangan narkoba ini ya sebagai barang terlarang tentu saja merugikan sistem negara Indonesia karena peredaran ilegal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian ancaman berikutnya adalah korupsi, ya, di mana korupsi ini merupakan setiap perbuatan yang dapat merugikan negara, ya, merupakan penyelewengan, ya, penyalahgunaan, ya, uang negara, wewenang, ya, yang diberikan oleh negara untuk kepentingan pribadi dan wewenangnya, ya.
menggunakan waktu dinas untuk kepentingan pribadi itu juga termasuk bagian daripada korupsi. Di sisi lain, korupsi ya, dampak dari korupsi ini juga bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, ya, bisa menurunkan investasi, bisa merusak kepercayaan, meningkatkan kemiskinan, terjadinya ketimpangan pendapatan, ya, bahkan bisa menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat pada bangsa tersebut, ya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana mengaktualisasikan 5 sila Pancasila ini ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Pancasila sebagai ideologi bangsa ya diaktualisasikan dalam sila pertama itu ya dengan menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Ya. Kemudian pada sila kedua, ya, ideologi negara menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Karena itu merupakan tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negaranya. Kemudian aktualisasi ideologi Pancasila pada sila ketiga menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia itu tidak dapat dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama dan menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Kemudian aktualisasinya pada sila keempat, ya, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, ya, perwakilan, ya, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib untuk disukseskan. Ya, sesaat lagi kita akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2020. Untuk itu kita sebagai warga negara wajib untuk mensukseskan pesta rakyat tersebut, tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya adalah sila kelima dari Pancasila. Aktualisasinya adalah ya berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah ini harus dihapuskan dari bumi Indonesia. Nah, setelah kita membicarakan ya tentang ideologi Pancasila tadi, maka sebenarnya apa sih hakikat dan fungsi ideologi itu bagi suatu bangsa, khususnya bagi bangsa Indonesia, ya? Jadi ideologi itu merupakan kompleks pengetahuan, juga merupakan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang untuk memahami jagat raya beserta isinya, ya. Kemudian juga sesuatu yang berdiri sendiri lepas dari kenyataan hidup masyarakat. Ideologi adalah produk kebudayaan suatu masyarakat, sehingga dalam arti tertentu juga merupakan manifestasi kenyataan sosial. Ideologi tidak lain adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menggunakan distensi ya terhadap dunia kehidupannya. Bukan sekedar pengetahuan teoritis belaka, melainkan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ya, ideologi merupakan satu pilihan yang jelas, membawa komitmen untuk mewujudkannya. Maka semakin dalam kesadaran ideologi seseorang, maka makin tinggi pula komitmennya untuk melaksanakannya. Jadi komitmen itu tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan-ketentuan normatif yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sumbernya dari buku Lemhanas RI mengenai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2019. Kemudian bagaimana Pancasila sebagai ideologi nasional? Ya, maka Pancasila berfungsi menggerakkan ya masyarakat untuk membangun bangsa dengan usaha bersama. Pancasila menampilkan nilai-nilai universal, menunjukkan wawasan yang integratif, ya. Kemudian memberikan gairah dan semangat yang tinggi, ya. Selanjutnya menawarkan solusi terhadap krisis dunia, ya,
dengan menjaga keutuhan manusia sebagai pribadi di tengah keramaian peradaban dunia. Kemudian Pancasila juga sebagai ideologi nasional menggalang persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat dibutuhkan untuk mengawal penyelenggaraan negara. Kemudian sebagai ideologi negara, Pancasila dipersepsikan ya sebagai sintesa atau perpaduan yang mempersatukan berbagai sikap hidup yang berada di tanah air. Ya. Selanjutnya kita akan membahas pokok bahasan yang ketiga, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Ya. Sebagai sumber historis, Soekarno dalam berbagai pidato politiknya pada kurun waktu 1945 sampai 1960 menegaskan Pancasila sebagai ideologi negara, gitu ya. Walaupun dalam perkembangannya ternyata Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, ya. Nah kemudian Soeharto dengan MPR nomor 11 tahun 1978 sebagai landasannya melaksanakan apa yang kita sebut sebagai pedoman pelaksanaan pengamalan Pancasila atau disingkat dengan P4. Kemudian Habibie di era reformasi ketika itu dengan dihapuskannya P4 terasa ada kekosongan, ya, di mana Pancasila tidak lagi didiskusikan, tidak lagi hadir dalam wacana-wacana pendidikan dan kebangsaan. Kemudian di masa Abdurrahman Wahid, di masa itu lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Demikian juga pada masa Megawati memimpin, ya, keluar Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di situ tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian pada era SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, ya, tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara itu di masa pemerintahan pertamanya, ya. Namun kemudian di masa pemerintahan kedua, di ujung masa pemerintahannya, SBY menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Ini terdapat pada pasal 35 ayat 3. Nah, selanjutnya bagaimana sumber sosiologisnya, ya? Sila pertama dapat ditemukan dalam kehidupan beragama dalam masyarakat Indonesia, dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Pada sila kedua ditemukan dalam hal saling menghargai, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Nah, pada sila ketiga ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta air, ya. Kemudian pada sila keempat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan pada sila kelima tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak berlebihan. Nah, kemudian sumber politisnya pada sila pertama dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Kemudian pada sila kedua adanya penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Pada sila ketiga mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok, golongan, termasuk kepentingan partai politiknya. Kemudian pada sila keempat, ya, mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada menggunakan voting atau pengambilan suara terbanyak. Dan pada sila kelima, ya, dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Selanjutnya, bagaimana dinamika Pancasila sebagai ideologi bangsa, ya? Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia ini mengalami pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila.
Pancasila tersebut. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Soekarno, bagaimana diketahui ya bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan yang memberikan nama Pancasila pada dasar negara kita. Nah, dalam hal ini Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, walaupun dalam perjalanannya ya ideologi mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunis dalam konsep Nasako. Nah, kemudian Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Soeharto ya diperkuat dengan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan P4 ya. Pada masa Soeharto itu pula ideologi Pancasila menjadi asas politik bagi semua organisasi politik, baik itu organisasi politik maupun organisasi masyarakat atau ormas. Kemudian pada era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara juga mengalami pasang surut, ya, enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Di awal tadi sudah kita kemukakan bahwa ada hambatan eksternal, juga ada hambatan internal sebagai ancaman ya dan tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Untuk faktor internal tadi sudah dikatakan seperti penggantian rejim yang berkuasa, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kemudian narkoba, terorisme, gitu ya. Sedangkan faktor eksternal, ya, adanya ideologi-ideologi besar dunia yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Di samping itu adalah adanya kebudayaan global yang juga banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ya. Berikutnya, apa sih urgensi Pancasila sebagai ideologi negara? Ini merupakan pokok bahasan kita yang terakhir. Ya. Dalam dimensi realitas, ya, Pancasila sebagai ideologi negara mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila itu bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai Pancasila itu sesungguhnya bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Nah, urgensi berikutnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah dimensi idealitas, ya, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang ingin dicapai, sehingga menimbulkan harapan dan optimisme, serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara berikutnya adalah dari sisi dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Maka dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka. Karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Ya, dan maka pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa ya adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai
penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan, sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Ya, berikutnya kuis ya untuk dijawab di lembar e-learning mahasiswa. Baik, demikian pertemuan kita mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Mohon maaf manakala ada kesalahan. Kita akan bertemu kembali pada penjelasan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.